Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda, amma ba'd. Kaifa halukum? Alhamdulillah ana bi khairin aidan. Ada yang dari luar kota, dari Sulawesi ada yang datang? Tidak ada, ikhwan? Enggak ada. Akhwatnya ada yang dari luar kota? Enggak ada. Baik, sebelum kita mulai, kita bagi-bagi hadiah. Siap? Sudah ada hadiah. Nih, ana siapkan. Ada batas buku, kemudian ada buku kecil untuk melukis, mewarnai, sama apa lagi nih? Ada pokoknya. Baik. 2 ikhwan, 2 akhwat. Siap? Siap? Ahsan. Baik. Siapa yang bisa jawab ikhwan dulu, angkat tangan. Siapa ini di belakangnya? Uwais Al-Qarni. Ya. Naam? Naam, kum ya Syekh Uwais, kum. Kum. Baik. Pertanyaan pertama. Kita sekarang sedang mengadakan daurah di masjid apa? Apa nama masjidnya? Alhamdulillah. Apa nama masjidnya? Gampang banget. Masjid Al. Aduh. Masjid Ahsan. Tafadhol. Maju ke depan. Iya. Uwais Al-Qarni mendapatkan buku lukis menggambar. Iya. Sama dulu dong. Langsung pergi ya. Ya. Ikhwan lagi 1. Siapa? Siapa ini? Sebentar kayaknya. Buat Pak Yayat, ya. Perhatikan Pak Yayat. Siapa yang paling cepat, antum tolong sampaikan ke ana, ya. Siapa yang ini? Belum, ya. Mana ikhwan? Mana Pak Yayat? Oh, ini Mirza. Siapa nama lengkapnya ini? Mirza Ghulam Ahmad? Bukan ya. Itu nabi palsu itu, jangan, astagfirullah. Iya. Siapa pemateri kemarin? Siapa pemateri kemarin daurah? Oh, jangan. Oh, mumtaz. Maju. Ini kartu perkalian. Ya, baik. Sekarang akhwat mau? Baik, akhwat sekarang. Mana akhwat yang angkat tangan? Ini Alicia, ya. Iya. Betul ya, Ustaz Hasan? Oh, Valin. Baik. Valin. Baik. Pertanyaan pertama. Bagaimana cara agar kita tidak membuli? Kemarin sudah disampaikan? Sudah ya? Nah, ayo. Gak apa-apa kerjasama, semua kerjasama gak apa-apa. Ini bukan ujian. Jangan bikin malu Fakih.
Ayo. Oh, ini adiknya Fakih nih. Iya, insyaallah. Siapa tahu? Dibantu. Ayo. Apa? Nggak nulis surat kadang-kadang. Kemarin nggak diberitahu. Nulis apa? Pertanyaannya bagaimana kita agar tidak termasuk ke dalam orang-orang yang membuli temannya? Apa? Sebutkan satu saja. Tidak tahu. Apa tidak tempe? Sakila, tahu apa? Salah satu aja. Itu yang di belakang. Bantu. Sekarang akhwat. Sakila. Man hadhihi? Siapa kamu? Namanya siapa? Saqila. Ya salam. Naam, fadhali, ajibi. Apa jawabannya? Hah? Ya, pakai mikrofon. Mukabbir saut. Tidak menyakiti hati teman. Nah, barakallahu fiik. Tolong Ustaz Hasan diberikan hadiahnya. Ya. Si Jemne. Satu lagi. Siapa? Siapa lagi di belakang? Siapa Yang di belakang. Di belakang siapa? Salsa. Siapa? Di belakang di depan. Enggak. Ya, salam. Siapa tadi di depan nih? Yang angkat tangan tadi. Mana? Nih depan nih, di sampingnya Valin. Samping sebelah kiri. Tiara. Siapa tadi yang di kanan? Oh, Sahla. Ya. Tunggu pertanyaan Ustaz ya. Sekarang apa tema kita? Kak Sahla? Cara ibadah sholat sesuai dengan al-Muhim. Barakallahu fiki. Tayyib. Nah, sudah ya, masih ada hadiahnya ya. Kita simpan. Soalnya masih lama kita ya. Salam. Sudah siap semuanya? Sudah siap semuanya? Mana suaranya? Sudah siap semuanya? Baik. Ikhwani dan akhwati fid din, barakallahu fikum jami'an. Materi kita sebagaimana yang telah antunna perhatikan adalah meneladani salat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Coba ikhwan yang salat subuhnya di rumah. Siapa tadi? Siapa yang salat subuh di rumah? Ini salat subuh di rumah. Masya Allah, bagus sekali ya. Nih, nanti sholat subuh di masjid ya. Mau ini gantung. Syukran, jazakallah khair. Ya. Baik, akhwat yang sholat subuh di masjid. Ya, baik. Perhatikan, ikhwan sholat subuh di masjid. Akhwat sholat subuh di rumah. Karena ikhwan afdalnya baiknya sholat di mana? Di masjid. Akhwat afdalnya di mana? Di rumah. Semangat. Ya salam. Ya. Ini nggak boleh digoyang berarti ya. Apa itu? Ya salam. Nggak boleh digoyang berarti ini. Udah bisa di istri? Hah? Bukan di kisi berarti di duplikat tadi? Ana geser qadar Allah.
Nanti dibeli no. Ada di tembok. Ada di tembok. Kita bisa. Kita tadi bisa. Iya tadi bisa. Kembali lagi ke saat. HP dulu Sat. Kita beli. Tuh, perhatikan. Ikhwan dan akhwat, perhatikan. Pertama, kita harus tahu apa yang dimaksud dengan salat. Pengertian salat. Salat, huruf sad, salat. Siapa yang tahu apa itu salat secara bahasa dan istilah? Ikhwan, tahu? Apa yang dimaksud dengan salat secara bahasa dan istilah? Apa itu salat? Siapa tahu? Ya, ikhwan. Nah, siapa tahu apa pengertian salat? Ikhwan, tahu enggak? Pengertian itu definisi, arti. Ya. Beribadah kepada siapa? Allah. Angel lagi. Ya. Akhwat, tahu? Akhwat, bukan kalian. Nih, apa salat itu? Sebentar. Salat pembeda antara orang kafir dan Islam. Angel lagi. Angel. Ahwat, ada lagi jawaban yang lain? Salat perintah Allah. Iwan tahu? Tadi sudah dapat hadiah kan? Usah dapat hadiah lagi. Yang lain, Ahwat. Yang di belakang. Hah? Apa? Apa? Kan udah dapat. Apa? Gak ada yang tahu. Tapi perhatikan. Salat secara bahasa adalah ad-du'a, berdoa. Salat secara bahasa adalah apa? Berdoa. Berdoa kepada siapa? Kepada Allah Tabaraka wa ta'ala. Itu pengertian. Ya, salat secara bahasa adalah apa? Ad-du'a, berdoa. Salat itu adalah berdoa. Mirza, nanti makan itunya ya. Nanti tulis mana bukunya. Masa makan ini apa namanya? Tumbler, makan nasi. Mirza, mana buku antum mana? Ya salam. Apa salat secara bahasa? Adalah berdoa. Ahsan. Salat secara bahasa berdoa. Kemudian yang kedua. Salat secara istilah. Salat secara istilah adalah perbuatan
Apalagi Tat? Perbuatan sudah. Dan ucapan, perbuatan dan ucapan. Salat secara istilah adalah perbuatan. Salat secara istilah adalah perbuatan dan ucapan dimulai dengan takbiratul ihram. Dimulai dengan takbiratul ihram. Dimulai dengan takbiratul ihram. Cepat sekali antum tulisnya. Ya salam, nggak nulis berarti dia. Makanya kok cepat sekali. Ya, ini Uwais kan ya? Abdullah. Oh Abdullah. Abdurrahman, ahlan ya Abdullah ya Abdurrahman. Insyaallah. Limadha la taktub? Uktub. Lam taktub syai'an. Uktub. Ijtahid fi dirasah. Naam. Tulis ya Abdullah. Ya salam. Dan diakhiri dengan salam. Perbuatan dan ucapan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Baik. Nah, sekarang perhatikan. Kenapa kita harus sholat? Nah, perhatikan di depan. Ya. Apa yang pertama? Salat adalah perintah Allah Ta'ala dan juga siapa? Rasul alaihi salatu wassalam. Jadi ini alasan yang pertama kenapa kita harus salat. Ya. Ikhwan, perhatikan sama akhwat di depan. Ya. Alasan yang pertama ana ulangi. Yaitu salat adalah perintah Allah Ta'ala dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Perhatikan, Allah berfirman wa aqimus shalah wa atuz zakah. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Surat Al-Baqarah ayat 43. Ini adalah ya. Ini di situ, bukan ke sini lihatnya ya, di situ tuh. Ya. Ini siapa namanya? Adek ganteng? Siapa? Salman Al-Farisi. Ya salam, Masya Allah. Ini siapa namanya ini? Hafizul Al-Haqq. Oh, bukan. Baik, itu yang pertama. Naam, apa yang pertama? Coba baca bareng-bareng, ikhwan sama akhwat. 1, 2, 3. Ahsan. Ini yang pertama. Ya. Berarti kalau kalian sholat karena siapa? Karena siapa? Ikhwan, suaranya tidak ada ikhwan. Karena siapa ikhwan? Karena siapa akhwat? Mana suaranya akhwat? Karena siapa akhwat? Ahsan. Karena Allah tabaraka wa ta'ala. Ya. Karena Allah. Jadi berarti kalian sholat tidak perlu disuruh-suruh lagi. Langsung sholat. Ya, kalau ikhwan tadi sholatnya di mana tadi? Di masjid. Mumtaz. Kalau ada ikhwan sholat di rumah, maka lebih baik pakai daster. Ya.
Jelas? Nah, jadi ingat, sholat 5 waktu. Ada berapa? 5 waktu. Sholat apa saja itu? Zuhur, kemudian asar, setelah itu kemudian subuh. Sehari semalam ada 5 waktu. Zuhur, asar, maghrib, isya, sama subuh. Jelas, ikhwan? Iya. Jelas ya Salman? Wadih? Barakallahu fiik. Baik. Coba ikhwan berdiri semuanya. Ikhwan, berdiri semuanya coba. Ikhwan, berdiri semuanya. Berdiri. Akhwat juga berdiri semuanya. Akhwat berdiri semuanya. Bikin barisan ikhwan. Ikhwan bikin barisan jadi 5 barisan. Mau ke kamar mandi silakan Mas. Barakallahu fiik. Ahsan. Hati-hati di jalan, fi amanillah. Bikin barisan ikhwan. Bikin barisan. Satu, bikin. Ayo bikin barisan. Akhwat juga bikin barisan. Bikin barisan. Ayo ini 1, 2, 3, 4. Bikin barisan. Ayo. Bikin barisan. Berapa banjar? Ayo bikin barisan. Ayo. Bukunya tinggal aja dulu. Enggak hilang soalnya, enggak hilang. Enggak akan diambil orang. Ya. Akhwat bikin barisan 3 barisan. 1, 2, 3. Ayo. Maju yang di belakang. Ya salam. Bikin barisan akhwat. 1. Nah. Ayo, ini sudah. Nah, sudah. Yang sini barisannya depan sini maju dikit, maju. Nanti jajannya ya salam. Maju. Itu bukunya disingkirin dulu, singkirin. Nah. Sudah? Ayo ini yang rapi. Nah, sekarang perhatikan. Yang di belakang pegang pundak temannya. Sambil diberikan jarak. Yang di belakang pegang pundak tangan temannya. Diberikan jarak. Sana dikit. Mundur, diberikan jarak. Gak usah loncat tangan. Gak disuruh loncat kanan. Udah, gak usah. Nah, sudah semuanya. Akhwat sudah, ini nih. Pegang pundak teman, berikan jarak. Ya. Tayyib. Ya. Kemudian perhatikan instruksinya. Perhatikan instruksinya. Ya. Yang di belakang pijit temannya sambil kepalanya ke kanan, jalan-jalan dipijit. Ayo. 1, 2, 3, pijit temannya. Oke, terus dipijit. Iya. Oke, sekarang sudah gantian. Yang di depan ke belakang. Yang di depan tuh cuman ini aja, jangan balik. Yang di depan ini, di depannya, yang ke belakang, paling belakang. Terus yang keduanya maju ke depan. Gitu. Ini antum udah bisa ke belakang gantian. Ya. Belum. Ya. Ya. Ini mau kemana ini? Mau terbang ini kayak ini. Ya. Wah, angel lagi, Ya. Sekarang dipijit lagi, tapi sekarang diganti ke kiri. Ya, ke kiri. 1, 2, 3. Ya, terus pijit. Ya, yang keras pijitnya. Ya, ke kiri tuh kayak Ustaz Hasan.
Udah, stop. Ya. Jangan geleng-geleng gini pusing aku. Stop. Sekarang tangannya diangkat ke atas. Tangannya semua diangkat ke atas. Ya. Angkat ke atas. Berikan jarak. Mundur sedikit. Taib. Sekarang perhatikan. Hop. Sudah. Nah, sekarang begini, perhatikan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, sudah? Sekarang semuanya duduk. Barakallahu fikum. Duduk semuanya. Iya. Semangat. Kembali ke masing-masing tempat. Nah, duduknya jangan pakai suara. Duduknya yang rapi. Baik, sekarang perhatikan ke depan. Kemudian yang kedua, alasan kenapa kita harus sholat. Yang kedua apa? Dibaca bareng-bareng. 1, 2, 3. Tiang agama. Sholat adalah tiang agama. Berarti kalau ada orang tidak sholat, maka dia menghancurkan agama. Kalian harus sholat. Ya, ini alasan yang kedua kenapa kita harus sholat. Ya, perhatikan. Mirza. Perhatikan. Hafid, perhatikan. Sampahnya dibuang di tempat sampah. Ya, perhatikan. Ikhwan yang bercanda nanti push up. Ya, push up 200 kali. Nah, yang kedua, Nabi kita bersabda alaihi salatu wassalam, ra'sul amri al-islam wa amuduhu as-salah. Pokok segala perkara adalah Islam dan tiangnya adalah salat. Berarti udah perhatikan Iwan, perhatikan. Nah, fi amanillah. Ya. Perhatikan, ya. Perhatikan. Mirza. Tadi Anda bilang apa, yang main-main puasa berapa kali? 200 kali. Tapi jangan, itu kebanyakan. Ya. Perhatikan Mirza. Ya. Nanti. Ya. Siapa tadi yang ngomong itu? Oh, Abdullah, barakallahu ya Abdullah. Insyaallah nanti makan, ya. Tadi Ana baru sarapan, tenang, ya. Baik, kemudian yang ketiga, alasan yang ketiga. Apa alasan yang ketiga? Salat adalah amalan yang pertama kali akan dihisab oleh Allah Tabaraka wa ta'ala. Jadi untuk kalian semuanya, anak-anak soleh dan solehah, harus rajin salat. Ya. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-salat. Perhatikan. Ya. Amalan pertama yang akan Allah hisab pada seorang hamba adalah apa? Salat. Nah, ini. Ya. Iya. Aku di rumah Ayahnya nggak pernah sholat. Nanti doakan ayahnya semoga sholat, ya.
Mesti disolat. Baik, ya, nggak apa-apa ya. Jadi anak soleh, doakan ya. Ajak orang tuanya ke masjid ya. Ini yang ketiga. Salat adalah amalan yang pertama dihisab. Baik. Sebelum kita lanjut, ana mau cerita. Mau dengar cerita? Mau dengar cerita? Mau. Baik. Akhwat mau dengar cerita? Akhwat nggak mau, nggak keras suaranya. Mau dengar cerita akhwat? Kurang keras. Coba Ikhwan. Mau dengar cerita Ikhwan? Akhwat coba. Mau dengar cerita akhwat? Iya. Baik. Kalian mungkin sebelumnya siapa yang sudah pernah jalan-jalan ke Arab Saudi angkat tangan? Perhatikan, Ikhwan yang sudah pernah ke Arab Saudi angkat tangan. Gak pernah. Semoga kita bareng-bareng bisa ke sana. Amin. Ya, pergi haji dan umrah. Akhwat sudah pernah ke Arab Saudi? Baik. Nah, di Arab Saudi itu luas dengan padang pasir. Tahu kalian pasir? Ini yang buat ini loh, buat masjid, ya pasir. Ya. Ana akan mengisahkan salah seorang yang bernama Abdurrahman. Abdurrahman. Ya. Perhatikan. Abdurrahman dia dulunya adalah salah seorang tentara. Tentara yang gagah pemberani. Siapa di sini ikhwan yang cita-citanya jadi tentara, angkat tangan. Masya Allah. Ini Abdurrahman. Barakallahu fiik. Yang jadi polisi, angkat tangan. Masya Allah. Jadi pilot, angkat tangan. Jadi pilot. Masya Allah. Yang jadi kuli bangunan ada? Ya. Ya. Akhwat yang jadi dokter ada akhwat? Barakallahu fiki. Yang jadi tentara ada? Enggak ada. Jadi dokter hewan ada? Enggak ada. Baik. Perhatikan, ana ulangi kembali. Perhatikan, konsentrasi. Abdurrahman ini ketika beliau berperang selalu menang. Namun qadarullah beliau buta. Allah cabut penglihatannya. Kalau orang buta bisa melihat apa enggak? Enggak bisa. Jalan juga tidak bisa. Ketika jalan, nabrak. Ya, nabrak. Kemudian bukan cuma itu, tangannya buntung. Ketika berperang, tangannya hilang. Kakinya juga hilang. Iya, hilang. Jadi matanya buta, tangannya buntung, kakinya juga buntung, hilang. Nah, kemudian setelah itu akhirnya masyarakat pada saat itu langsung mengasingkannya di padang pasir yang jauh dari tempat masyarakat tinggal. Diasingkan beliau. Kenapa? Karena menyusahkan. Matanya buta, tangannya hilang, kakinya juga hilang. Nah, kalian perhatikan, yang punya mata harus bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang punya kaki harus bersyukur, yang punya tangan harus bersyukur. Baik. Kita lanjut ceritanya. Hammam, nam, silakan fi amanillah. Ya, hati-hati di jalan. Ya. Hingga akhirnya
ada salah seorang ulama bermimpi. Perhatikan, kalian pernah mimpi? Misalnya mimpi ya bisa terbang dan lain sebagainya, ya. Iya, siap. Perhatikan, ada seorang ulama, seorang guru. Perhatikan, perhatikan. Zikri. Perhatikannya zikra. Ya, nah. Perhatikan akhwat. Bermimpi, mimpinya ini dikabarkan bahwasannya ada orang ahli surga di padang pasir tersebut. Iya, ada orang ahli surga. Siapa yang mau masuk neraka angkat tangan? Oh, enggak ada. Yang mau masuk surga angkat tangan? Siapa? Oh, yang enggak tangan berarti enggak mau nih. Nah, iya. Iya, turunkan tangannya. Di surga ada jeruk, lebih manis dari jeruk ini. Ya, tapi ini nanti kita makan ya. Banyak, ada anggur, ada roti, ini semuanya ada ya di surga. Ada air minum, ada semuanya ada marjan, semuanya ada ya. Baik. Ya, pokoknya semuanya ada. Ya, semuanya ada. Ya, perhatikan. Baik. Hingga akhirnya Ustadz ini langsung mencari di mana tempat tinggal orang yang dalam mimpinya disebutkan dia adalah ahli surga. Datanglah Ustadz ini. Ketika datang, diketok. Assalamualaikum. Ya. Ketoklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuklah dia. Ketika masuk, orangnya dalam keadaan berbaring dan berzikir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahu ala kulli syai'in qadir. Berzikir terus. Padahal matanya tadi tidak ada. Kemudian tangannya juga tidak ada. Kakinya juga tidak ada. Tapi orangnya berzikir dan rajin sholat. Hingga akhirnya Ustadz tadi datang bertanya kepada orang yang lumpuh buntung ini. Ya Abdullah, wahai hamba Allah, perhatikan. Saya bermimpi bahwasanya jenengan, kamu itu adalah ahli surga. Orangnya menangis. Terus ditanyalah sama ulama ini kepada orang ini, apa yang menyebabkan jenengan ini kok bisa ahli surga? Perhatikan jawabannya. Kata beliau, jika memang demikian, tidak ada amalan yang saya lakukan kecuali dua hal. Kalau ingin masuk surga, tidak ada amalan yang saya lakukan kecuali dua hal. Apa itu? Yang pertama kata dia, sesulit apapun kita, maka jangan lupa berzikir kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang kedua, jangan pernah meninggalkan salat. Ini dua amalan yang bisa menyebabkan kita masuk ke dalam surganya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jelas? Siapa yang mau masuk surga angkat tangan lagi? Masya Allah. Ya. Akhwat, yang mau masuk surga cuma 1, 2, 3, 4. Oh, cuma 5 orang yang mau masuk surga nih ya. Itu yang satunya? Enggak, oh mau ya. Tayyib. Ya. Jelas? Tayyib. Nah, ini tadi sudah kita jelaskan ya. Pengertian sholat secara bahasa adalah doa. Kemudian secara istilah adalah perbuatan-perbuatan dan ucapan-ucapan yang dimulai dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan
salam. Sekarang perhatikan ke depan semuanya. Perhatikan ke depan semuanya. Ikhwan, akhwat, perhatikan ke depan semuanya. Ikhwan, jangan ada yang main. Perhatikan ke depan. Itu gelasnya taruh. Sekarang perhatikan, jangan ada yang main. Ya, fadhal. Perhatikan ikhwan, perhatikan. Perhatikan. Untuk ikhwan sekarang, perhatikan. Kalau kalian mau pergi ke masjid untuk sholat, maka perhatikan beberapa hal. Yang pertama, harus apa? Suci dulu, ya. Berwudu dulu, ya. Berwudu dulu. Berwudu dulu. Jelas? Ikhwan. Jadi tidak boleh sholat sebelum berwudu. Kemudian tidak tergesa-gesa. Tahu tergesa-gesa? Cepat-cepat, pinter sekali. Misalnya kayak gini. Sudah qomat, ya. Sudah apa kok? Qomat. Kemudian kalian baru dari rumah ingin ke masjid. Enggak boleh lari-lari. Ya. Misalnya sudah qomat, kalian lari. Lari, ya, lari maraton. Jangan lari-lari walaupun qomat, tenang, jalannya santai. Enggak apa-apa, santai, jangan lari-lari. Kenapa? Kalau kalian lari-lari ikhwan sampai di masjid keringetan, maka dua makhluk akan tersiksa. Makhluk gaib yaitu malaikat sama makhluk nyata, teman di samping kalian. Kalian keringetan, langsung takbir. Allahu Akbar di samping kalian. Langsung pingsan. Ya. Malaikatnya nanti iya bisa menyakiti. Makanya ada hadisnya. Barang siapa yang makan bawang merah atau makan bawang putih. Man akala thawman aw basalan. Barang siapa yang makan bawang merah bawang putih, maka hendaknya al-ijtanib mada masjidana. Hendaknya dia menjauhi masjid kami. Kenapa? Karena kalau sholat itu harus wangi. Enggak boleh bau keringat, enggak boleh bau jigong. Ke mana? Hammam fi amanillah. Ya, barakallahu fiik. Nah. Jadi sholat harus bersih. Kemudian kalian sholat harus menggunakan baju yang rapi, pakai peci. Ya, jangan pernah sholat menggunakan baju kaos. Jelas? Sekarang pertanyaan buat ikhwan dulu. Kalau misalnya kalian diundang, perhatikan semuanya. Kalian diundang oleh teman kalian untuk makan-makan. Ada acara makan misalnya potong daging onta misalnya. Ya, kalian diundang. Kira-kira kalian datang ke sana dalam keadaan bersih atau kotor? Bersih. Bajunya yang rapi, pasti pakai minyak wangi. Kalau perlu mandi minyak wangi kalau misalnya. Ya, nggak ada bangun tidur masih ada ilernya di sini langsung datang. Ya, mana? Nggak ada. Ya. Perhatikan, itu masalah dunia ikhwan. Perhatikan. Perhatikan, zikri, perhatikan ke depan. Itu masalah dunia. Kalau masalah sholat, maka kalian bajunya harus rapi, harus bersih, harus wangi. Sikat gigi dulu sebelum sholat. Ya. Jelas? Begitu. Kemudian setelah sholat,
akhwat, setelah sholat kita ngapain? Zikir. Setelah itu berdoa, doakan. Baik, Abdul. Berdoa, doakan orang tua, doakan guru. Nah, ya ke hammam, banyak sekali ke hammam ini. Ya semuanya kayak ini. Ya. La ilaha illallah. Roman, bukan dua, Roman. Toiletnya cuma satu. Gantian. Ya. Gantian lah. Jangan semuanya ke Amam. Gantian. Baik. Sekarang selanjutnya perhatikan ke depan. Lihat lagi. Jangan lagi. Sekarang perhatikan ke depan. Ya. Syarat sah solat. Nah, ini perhatikan. Solat ada syaratnya biar solat kita itu sah, diterima oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Ya, perhatikan. Apa syarat yang pertama? Baca. Masuknya waktu sholat. Berarti kalau waktunya belum masuk maka tidak boleh sholat. Ya, misalnya waktu Isya dikerjakan jam 10 siang. Kira-kira sholat Isyanya sah atau tidak? Tidak sah karena waktunya belum masuk. Harus masuk terlebih dahulu. Iya, harus masuk. Sholat zuhur harus di waktunya. Sholat asar harus juga di waktunya. Maghrib juga demikian. Isya juga demikian. Sholat duha itu waktunya setelah terbitnya matahari atau sebelum terbitnya matahari. Kalau kita sholat Apa? itu kalau kita sholat itu kan mestinya jauh. Tadi kita sholat. Kasih. Lalu kita sholat lagi. Enggak apa-apa, pulang cepat ngomong. Cepat ngomong. Kalau kita sholat itu masjidnya itu terlalu jauh. Itu asar. Nah itu kita sholatnya bagaimana? Baik. Ya Ustaz. Iya, gampang. Kita sholat di masjid. Sekarang ada motor kan? Iya betul juga. Nggak ada motor nih. Untuk nggak ada kan motor? Enggak, tapi sekarang kamu ada motor kan? Ada, berarti sholat pakai motor. Langsung pergi ke masjid pakai motor. Laki-laki sholatnya di mana tadi? Di masjid, bukan di rumah. Enggak boleh. Sholat asar cuma sekali. Enggak boleh sholat asar 2 kali. Jelas? Ya, siapa itu di belakang? Nulis? Oke. Nomor 2 Ada malas Baik. Kemudian yang kedua, perhatikan yang kedua. Yang kedua, suci dari hadas kecil dan besar. Apa itu hadas? Siapa tahu hadas? Apa hadas? Apa? Hadas itu najis. Ya, nggak apa-apa. Hadas itu najis. Siapa tadi itu yang jawab? Tadi itu kan mati. Siapa yang jawab? Nah, ini. Tolong Ustaz Hasan, jazakallahu khair. Ana akan berikan hadiah bagi siapa yang duduknya rapi dan tidak bercanda, ikhwan dan akhwat.
Duduk rapinya mana? Mana semangatmu? Oke. Akhwat, mana semangatmu? Ikhwan, coba Ikhwan nih, perhatikan Ikhwan. Mana semangatmu? Mantul, mantap betul. Akhwat, mana semangatmu? Baik, anak akan lihat siapa yang rapi dan tidak ngobrol dengan temannya dan tidak bernapas. Ada? Mati dong. Iya, iya. Iya. Siap, nyam. Berarti harus bernapas. Bernapas tetapi tidak ngobrol, rapi duduknya, concentration. Nah, melihat ke materi. Ya, anak akan lihat siapa yang diam, kemudian tidak ngobrol sama temannya, rapi, dapat hadiah. Hadiahnya ya ada ini, ada buah, ada air minum, ada bendera, ada roti, ada kopi, ada kipas angin. Nggak boleh, ya nggak boleh. Laptop, ya kan cuma disebutkan bukan untuk hadiah, ya. Perhatikan semuanya. Hadiahnya yang ini cuma disebutkan tadi. Perhatikan, yang rapi pokoknya dapat hadiah. Yang rapi tidak ngobrol, tidak tidur, mencatat, dapat hadiah. Akhwat juga demikian. Woi, langsung rapi semuanya. Innamal a'malu binniyat. Ya. Weh, ini khusus sekali tidurnya. Baik, perhatikan. Pokoknya yang rapi dapat hadiah. Kurang apa Bang itu? Masya Allah. Yang ketiga, syarat sah yang ketiga, sucinya baju. Bajunya harus suci. Tidak boleh ada terkena air kencing, terkena najis. Badannya juga harus suci. Ya, tempatnya juga harus apa? Suci. Kalau misalnya begini, ya, kalian menggunakan peci, nih, ikhwan misalnya, ya, lagi sholat, Allahu Akbar, qadarullah, ternyata cecak, buang kotoran di peci kalian, lagi sholat, cecaknya BAB. Di mana? Di peci kalian. Ikhwan misalnya, pecinya harus dicopot, dihilangkan dari rambut kalian, kepala kalian. Jangan dipakai sampai selesai. Paham? Karena kotoran cecak itu adalah najis. Tidak boleh terkena kotoran cecak. Baju kalian, peci kalian. Jelas? Nah, sedangkan kotoran ayam, kotoran kambing itu dia suci. Nah, baru tahu kan? Nah, begini. Kalian perhatikan. Kambing makan daun. Makan daun. Ya. Perhatikan. Ini perhatikan rumusnya. Hewan yang halal dimakan maka kotorannya tidak najis. Itu ingat, semua hewan yang dimakan dagingnya, halal dimakan dagingnya, maka kotorannya tidak najis. Ayam dimakan apa tidak? Dimakan, kotorannya suci. Jadi kalau misalnya kalian injak kotorannya, maka cukup dicuci, tidak perlu wudhu kembali. Misalnya nih kalian, ikhwan, mau pergi sholat ke masjid. Naam? Ya, pergi sholat ke masjid. Sudah buka sendal, tiba-tiba ternyata ada kotoran ayam di teras masjid. Kalian datang jalan, kepleset, kena apa? Kotoran ayam. Cukup kakinya
dicuci dan kalian tidak perlu wudu kembali. Mana? Belum nanti. Belum. Kita masih bahas yang ketiga ini. Ya. Ya salam Abdullah. Yalla. Allahu akbar. Takbir. 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 Ikhwan, mana semangatmu? Akhwat, mana semangatmu? Aduh. Kayaknya harus ini dulu, guys, makan dulu ini. Ada makanan? Hah? Makan. Ada snack nggak bisa? Oh, jam berapa? Tadi snack jam berapa? Mana coba? Jam berapa Ustaz Hasan? Jam berapa? Sekarang itu ya. Udah jam berapa? Kali ya suka. Hah? Sampai jatuh sampai jam. Sampai jam 10. Iya. Sekarang kita istirahat dulu, break dulu. Setelah itu nanti kita lanjut. Anak kembalikan kepada Ustadz Hasan. Barakallahu fikum. Semua perhatiannya. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang duduknya rapi dapat hadiah dan tidak ngobrol dengan temannya. Silakan. Akhwat juga yang duduknya rapi dapat hadiah. Fadhali, silakan. Yang duduknya rapi akan dapat hadiah. Dapat hadiah, duduknya rapi. Perhatikan. Sampahnya dirapikan. Ya. Sekarang kita lanjutkan ikhwan dan akhwat, perhatikan. Ya. Ya nanti, pokoknya nanti anak akan melihat siapa yang rapi, yang tidak ngobrol dengan temannya, maka dapat hadiah. Apa? Sebentar. Perhatikan. Siap. Ya, perhatikan. Sekarang kita lanjutkan. Tadi sudah kita sampaikan sucinya baju, badan, dan tempat ketika kita ingin sholat. Yarhamkallah. Ya. Ya, siap. Masya Allah, ini siapa namanya ini? Masya Allah, antum dapat hadiah. Berdirilah. Salaman dulu. Oke. Lagi yang dia duduk manis, rapi, memperhatikan akan dapat hadiah. Bukan khusyuk. Tidur, jangan ya. Kemudian yang keempat, menutup aurat. Salat auratnya harus tertutup dari atas sampai bawah, harus ditutup. Ya. Jadi salat harus menggunakan baju yang rapi, yang bersih, wangi, dan juga menutup aurat. Ya, itu yang keempat. Yang kelima, menghadap kiblat. Mana kiblat kita di sini? Ke sana? Kemana? Yang di belakang dua orang. Mana kiblat kita? Mana? Sini. Baik. Berarti perhatikan. Kalau misalnya kalian di suatu tempat, misalnya kalian tidak tahu kiblatnya. Misalnya begini. Kalian sudah takbiratul ihram, perhatikan semuanya ke depan. Ikhwan, perhatikan akhwat. Misalnya kalian nggak tahu
arah kiblat. Ya. Allahu Akbar, tiba-tiba yang masyarakat desa datang ke kalian. Dek, kiblatnya salah. Arahnya ke sana. Kalian harus langsung balik arah, muter. Begini. Nah, begini. Jangan ketika diarahkan, ngapain kok beritahu ini Pak? Dia itu pemilik tempat tersebut, tahu. Kalian harus apa? Harus rubah kiblat kalian. Jelas? Karena kiblat termasuk syarat sahnya salat. Kalau kiblat tidak benar, maka salat kita tidak apa? Tidak sah. Jelas? Jelas. Ya. Kiblat kita kemana? Ke sana, ke barat ya. Ke Makkah Mukarramah, ke barat. Tempat terbenamnya apa? Matahari. Matahari terbit dari mana? Dari timur. Ingat ya, tempat terbenamnya matahari itu arah kiblat kita. Jelas, ikhwan? Ikhwan, mana semangatmu? Akhwat, mana semangatmu? Angel lagi. Ya. Ya. Baik, yang duduknya rapi dapat hadiah. Ini, oi Mirza. Masya Allah Mirza. Silakan maju ke depan. Syekh Mirza Gulam Ahmad, bukan ya? Bukan. Iya, itu nama nabi palsu itu ya. Baik. Salaman dulu. Boleh, silakan duduk. Oh ini nih. Iya, kartu perkalian. Masya Allah. Udah. Ya udah dapat. Wah, antum udah dapat Mirza. Ya, antum nggak bilang sama antum. Kasihkan Fakih. Tapi nggak apa-apa. Ya, nanti antum dapat lagi. Fakih, maju ke depan Fakih. Fakih. Iya. Oh, siap. Ya. Sekarang kita lanjutkan. Baik. Rukun solat. Nah, syarat solat sudah. Sekarang rukun solat. Ini juga harus dikerjakan. Kalau tidak dikerjakan, maka solat kita juga tidak sah. Yang pertama itu niat. Niat di dalam apa? Dalam. Ini siapa namanya ini? Zikri. Niat dalam apa? Dalam hati. Tidak perlu kita mengucapkan misalnya nawaitu shauma ghadin atau nawaitu salatal maghrib 3 raka'atin lillahi ta'ala. Tidak perlu. Niat dalam hati, bukan diucapkan. Ya. Kalian ketika ingin salat maghrib, niat salat maghrib. Salat isya, niat salat isya. Salat subuh, niat salat subuh. Ya. Yang kedua, takbiratul ihram. Apa itu takbiratul ihram? Nah, apa itu takbiratul ihram? Apa? Takbir pertama kali dalam salat. Nah, sekarang pertanyaannya ini, ketika anak seperti ini, Allahu Akbar, mana yang dimaksud betul ihram? Yang mana? Ucapan anak atau anak angkat tangan? Terjadi perselisihan di kalangan para akhwat dan ikhwan. Yang bilang ucapan angkat tangan. Tadi katanya angkat tangan. Akhwat, wah, taib. Adalah ucapan kalian. Jadi kalian mengatakan Allahu Akbar. Ini apa? Takbiratul ihram. Ini adalah rukun. Sedangkan ini adalah sunnah. Ya. Jelas? Masya Allah. Ini siapa ini? Semangat sekali. Siapa namanya? Siapa? Nuaim. Silakan Nuaim. Maju ke depan. Mengambil hadiah. Ya.
Duduk. Ya, jazakallah khair, barakallahu fiik. Baik. Kemudian rukun yang ketiga, berdiri bagi yang mampu saat mengerjakan salat wajib. Jelas? Jadi kalian ketika salat tidak boleh duduk apalagi sambil berbaring. Gak boleh, harus berdiri. Ya, harus berdiri. Ente mau nanya? Silakan. Berikan mic Ustadz Hasan. Ada Syekh kita mau bertanya. Siapa nama antum Syekh? Abdurrahman. Ustaz, kalau orang sakit parah tiduran atau duduk? Baik. Bagaimana kalau misalnya ada orang lagi sakit parah? Bagaimana sholatnya? Nah, asalnya kalau dia bisa berdiri maka berdiri. Kalau ternyata tidak bisa, dia sakit, maka duduk. Kalau duduk juga masih keliengan, masih pusing, maka berbaring. Jelas Syekh Abdurrahman? Baik, barakallahu fiik. Naam, mumtaz. Ana ada kisah lagi. Mau kisah? Mau? Akhwatnya mau kisah? Cerita? Baik. Perhatikan. Silakan. Di zaman dulu, perhatikan, di zaman dulu ada yang namanya peperangan. Tahu kalian peperangan? Apa itu peperangan? Peperangan itu perang. Kalian bikin anak pusing ini ya. Peperangan itu apa namanya ya? Islam melawan orang kafir. Adu apa? Adu kemampuan, adu jotos. Ya. Itu namanya peperangan. Ya. Dikisahkan ikhwan, pada malam hari ada salah seorang sahabat, dia sedang sholat. Perhatikan, dia sedang sholat. Ketika sedang sholat, akhwat, apa yang terjadi? Ada musuh masuk ke daerah kaum muslimin. Perhatikan, musuh itu langsung memanah seorang sahabat yang sedang sholat ini. Beliau sedang sholat, Allahu Akbar, sedang sholat. Tiba-tiba ada musuh dari belakang memanah beliau. Kenalah belakangnya. Belakangnya terkena panah ikhwan. Darahnya sudah bercucuran. Tapi apakah beliau membatalkan sholatnya? Tidak. Beliau sholat. Allahu Akbar. Saking nikmatnya beliau sholat, beliau tidak merasa kalau ternyata panah sudah ada di belakangnya. 3 panah, bayangkan. Di belakangnya panah masuk semua. Perhatikan, tembus. Ya. Tapi apakah beliau langsung menyerah pada saat itu? Beliau langsung duduk? Tidak ikhwan. Beliau perjuangkan sholatnya sampai beliau selesai. Beliau bangunkan temannya dan mengatakan, saya telah sholat, sekarang gantian. Sahabatnya langsung pingsan. Kenapa? Karena melihat darah. Baru beliau juga langsung pingsan karena kehabisan darah. Apa pelajarannya dari kisah ini? Selagi kita masih bisa berdiri untuk sholat, sesakit apapun kita, maka kita tetap berdiri. Tidak boleh malas-malasan. Apalagi hanya sakit pano. Ditanya, panu ya. Panu itu ini yang putih-putih di sini tuh. Nah, sini tuh putih-putih di sini. Itu panu. Nah, panu. Tahu kan yang putih-putih di sini? Tahu kan? Nah, itu nanti diberitahu sama temannya, ya.
Antum tahu ya, apa itu panu? Tahu kan? Enggak tahu juga. Ya salam. Ini tahu. Nanti diberitahu sama Ustaz Hasan ya. Nah. Aku tahu panu Tat. Iya, nanti beritahu temannya ya, beritahu ya. Panu. Ya. Kita mau kasih panu. Panu itu penyakit yang putih di sini. Itu tetap wajib sholat di masjid. Antum kenapa nggak sholat jamaah? Karena sakit. Sakit apa? Sakit panu. Oh jangan. Ya, sakit panu harus tetap sholat di masjid. Jelas? Baik. Nah, kemudian yang keempat perhatikan. Apa yang keempat? Rukun yang keempat apa? Dibaca bareng-bareng. 1, 2, 3. Baik. Kalian harus hafal surat Al-Fatihah. Siapa yang belum hafal surat Al-Fatihah angkat tangan. Sudah hafal semua? Surat Al-Baqarah sudah hafal? Baik, sama, ana juga belum ya. Baik. Ahwat sekarang, ahwat yang hafal Al-Fatihah siapa? Hafal semua. Qadarullah, goyang lagi nih Ustaz Hasan. Sudah. Sama aja Ustaz dipegang. Nah, saya bisa gini. Baik, surat Al-Fatihah. Naam. Ahwat yang hafal surat Al-Fatihah siapa? Satu orang. Mana tadi? Fadin, mana Fadin? Ya, ayo baca Al-Fatihah. Ayo baca. Ayo cepat. Katanya apa surat Al-Fatihah? Ayo cepat. Wahid Isnan Salasan. Malu Ustaz, apa Ustaz? Enak. Udah nggak usah pakai mic, nggak usah pakai mic. Kencang soalnya. Makanya kemana? Buat. Selesai. Perkalian. Amin. Nah, silakan. Barakallahu fiik. Maryam nggak dapat ya? Tayyib. Jadi setiap rakaat kalian harus baca surat apa? Al-Fatihah. Kemudian setelah itu yang kelima,
kalian harus ruku secara tumaknina atau tumaknina. Salatnya tidak boleh apa? Cepat. Cepat, nggak boleh seperti ini salatnya. Misalnya begini, ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, nggak boleh, ya. Tidak boleh tergesa-gesa, nggak boleh terburu-buru, harus tumaknina. Salatnya santai, tenang. Karena sekarang kita sedang salat, bukan sedang balapan. Jelas? Baik, kemudian sunnah ketika salat, yaitu perhatikan ke depan. Sunnah ketika salat pertama mengangkat kedua tangan, yaitu Allahu Akbar. Perhatikan, ini namanya apa? Mengangkat kedua tangan. Kemudian yang kedua meletakkan tangan kiri di dada seperti ini. Perhatikan semuanya seperti ini. Perhatikan, akhwat, seperti ini. Di dada ini perhatikan seperti ini. Atau seperti ini. Tangan kanannya di sini di atas dada seperti ini. Perhatikan seperti ini. Atau seperti ini. Bukan seperti ini. Apalagi seperti ini. Ya. Apalagi ini seperti ini. Ini sholatnya orang Syiah. Jangan seperti ini ya. Seperti ini perhatikan nih. Perhatikan. Atau seperti ini. Jangan di perut, apalagi di samping. Kemudian perhatikan takbirnya yang benar. Lurus. Ya. Lurus atau di daun telinga. Jangan seperti ini nih, perhatikan. Allahu Akbar. Tidak enggak boleh, harus Allahu Akbar. Jangan dimainkan, ini tidak boleh seperti ini, ikhwan. Ana ada lihat ada santri IB seperti ini. Ana lupa siapa wajahnya ya. Ya. Baik, jangan seperti itu. Apalagi sholatnya sambil bermain. Tidak boleh bermain, bercanda, enggak boleh. Enggak boleh. Ya. Kemudian sholat yang ketiga adalah melihat ke tempat sujud. Allahu Akbar, ke sini, bukan matanya seperti ini. Enggak boleh, paham? Akhwat. Harus lihat ke tempat sujud ya. Enggak boleh ngelihat sana kemari muter. Ya, paham? Ya. Ya. Ya, siap, silakan. Jangan, enggak usah ditulis. Iya, enggak usah ditulis. Nah, sekarang perhatikan. Berikut tata cara sholat. Ya. Terakhir, ini enggak usah ditulis ya, kalian sudah tahu sholatnya kan? Menghadap ke kiblat, kemudian takbiratul ihram. Ya, setelah itu apa? Allahu Akbar, baca Al-Fatihah. Perhatikan semuanya. Baca Al-Fatihah, kemudian baca ayat, setelah itu apa? Ruku. Sebelumnya baca iftitah. Ya, ruku. Perhatikan, rukunya tangannya seperti ini, digenggam seperti ini. Digenggam. Nah, silakan. Seperti ini. Perhatikan ikhwan. Perhatikan. Digenggam, lihat ke depan. Ya, seperti ini tangannya. Jelas? Iya. Kemudian sujud, ya. Apa doa ruku? Subhanakallahumma. Itu doa tutup majelis. Ya Allah. Wa atubu ilaik. Itu doa tutup majelis. Ya. Subhanallah rabbana bihamdika. Ya, Allahumma ghfirli. Itu dibaca ruku dan juga dibaca saat sujud. Jelas ya? Jelas. Ya, kemudian kalian bangkit dari sujud, kemudian apa? Duduk di antara dua sujud. Duduknya seperti ini, perhatikan ikhwan. Nah, seperti ini duduknya. Ya, ikhwan. Duduk di antara dua sujud seperti ini, ikhwan. Perhatikan, ikhwan. Akhwat, perhatikan juga. Ini.
Ikhwan. Duduknya seperti ini. Ya, bukan seperti ini. Nggak kelihatan. Sini, Sir, sini. Kelihatan. Ustaz, Nah, di sini perhatikan nih, ikhwan akhwat. Duduknya seperti ini. ini nggak bisa. Bisanya. Harus bisa, harus bisa. Nggak bisa. Ustaz, Lagi sakit ya, nggak apa-apa. Gini, bisa. Di belakang. di belakang. Nih. Mana? Kakinya sakit, nggak apa-apa kalau sakit ya. Nggak apa. Baik, seperti ini ya. Kan sakit mulu, Abdurrahman, kakinya. Begini. Gara-gara Ustaz Hasan. Duh, enggak, masa gara-gara Ustaz Hasan. Sudah? Ya. Kalian nanti insya Allah sudah tahu sholatnya, nanti diajari sama Ustaz Hasan, Ustaz Arif, ya Ustaz Ilham, Ustaz Fajar, ya. Ustaz, boleh panjang. Iya. Aku kayak macam. Kemudian setelah sholat maka berzikir, berdoa dan selesai. Ya. Ana mohon pamit Ustaz Hasan sama Ustaz Arif, Ustaz Fajar. Ana harus ke Cikarang lagi. Jadi mungkin hanya sampai di sini yang bisa Ana sampaikan. Ustaz Ilham. Ana kembalikan kepada Ustaz Hasan untuk ditutup. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sudah Ustaz. Yang sudah menyampaikan materi hari ini. Ikhwan, perhatikan Ikhwan ya. Perlu dikarenakan hari ini adalah hari Jumat, belum apa-apa itu. Ya, esok hari juga ada kegiatan lain ya, di Cikarang. Jadi hari ini kita selesai di jam 10. Kemudian yang Ustaz ingin sampaikan adalah Ikhwan, kita belum pulang ya, kita belum beranjak pulang. Duduk dulu. Rekam majelisnya belum ditutup dulu. Baik. Ustaz Hasan. Kita antum kasih hadiah lagi buat akhwat aja. Ustaz mau. Aku mau. Ya. Tidak ada suara, ini tidak masuk. Baik, ya. Nanti Ustaz Ali menitipkan ini untuk akhwat, ya. Jadi nanti Ustaz akan Ustaz, mana pantai dulu? suruh Ustaz. Ya. Assalamualaikum. Baik. Jadi ini kita bisa mengalami pelajaran terkait dengan sholat. Nah, materi hari ini itu akan sesuai juga dengan nanti yang akan Ustaz terapkan kepada siswa dan siswi atau putra dan ikhwan yang akhwat SDI Al-Ahmadi. Dan Ustaz Hadir telah menyampaikan ya, sebelum kita melaksanakan sholat di situ ada wudu, ya, ada wudu. Jadi tidak ada sholat jika tidak ada wudu. Betul tidak? Ikhwan? Betul tidak? Akhwat, betul tidak? Nah, jadi nanti di semester kedua nanti khususnya untuk ikhwan, dikarenakan Ustaz di semester 1 kemarin itu masih melihat kalian khususnya ikhwan nih ilmunya masih belum benar, ya, masih belum benar nih, ada keciplak-kecipluk ya, kayak bebek berenang mandi air, ya. Ada yang membasuh kedua tangan tidak sampai dengan sikunya, ada yang membasuh kedua kaki tidak sampai mata kakinya atau di atas mata kakinya. Nah, ini nanti akan saya terapkan. Ya, kita akan mendampingi, nanti akan ada yang mendampingi kalian saat kalian masing-masing kelas. Siapa? Yaitu wali kelas. Ya. Jadi, kenapa
fungsinya kita akan mendampingi khususnya ikhwan yang sholat di masjid dalam hal berwudu, ya. Karena fatal kalau sholat wudunya tidak betul fatal, ya. Tidak ada sholat kalau wudunya tidak benar. Islam sudah mengajarkan kita sampai mana batasnya berwudu, ya. Benar tidak? Ketika membasuh tangan sampai mana? Ketika mau bentuk dada sampai mana? Bagaimana? Ya. Ketika mau bentuk ketupat kaki kita sampai mana batasnya? Jadi tidak ada lagi nanti SD kala mana itu ketika berwudu itu tidak benar. Paham semua? Paham? Baik, dan perhatikan tadi yang disampaikan Ustaz Hanif. Yang kedua adalah jangan terburu-buru saat sholat, ya, jangan seperti ayam ketika mencari makan, ya. Kita sedang tidak balapan lari, ya. Tidak ada lomba sholat, nggak ada. Maksudnya lomba cepat-cepatan sholat nggak ada, ya. Paham ya? Usaha kita setelah adanya kajian ini, kalian tolong lakukan yang akhwat mungkin di rumah, ya, sholatnya. Yang ikhwan juga di rumah saat di masjid. Lakukan wudu sesuai dengan sunnah. Lakukan sholat kita sesuai dengan sunnah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, baik. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah hadir pada kesempatan ini. Barakallahu fikum. Mari kita tutup kegiatan ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhir kata ya Ustaz, dan salam untuk keluarga kalian di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa sampahnya.